Hadirin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini tak lepas dari makan dan minum. Maka hidup kita bukan untuk makan, tapi makan itulah untuk kehidupan kita supaya kita kuat untuk beribadah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum menjadi darah bagi kita, menjadi daging, kemudian menumbuhkan, menguatkan tulang-tulang kita sehingga kita juga kuat untuk sujud, untuk rukuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperhatikan pola makan kita, apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Maka apa saja yang menyebabkan makanan haram? Bisa jadi dari yang halal, bisa jadi dia berubah kepada yang haram. Maka di antaranya adalah yang menyebabkan makanan kita haram. Pertama, karena zatnya yang haram. Seperti daging babi. Yang kedua, memang cara pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti makanan atau hewan ternak kita yang disembelih bukan dengan tuntunan syariat Islam. Maka dia bisa berubah menjadi haram. Yang ketiga, karena bisa jadi bercampur baur antara yang makanan halal dan makanan haram kemudian terkonsumsi oleh kita, maka dia mengakibatkan jadinya haram. Maka dari itu penting bagi kita dalam memperhatikan apa yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sedang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekiranya ketika kita mengonsumsi atau memakan makanan atau minuman yang haram, apa akibat yang akan kita terima? Paling tidak ada beberapa hal secara singkatnya. Yang pertama adalah akibat dari kita memakan makanan yang haram. Apakah itu zatnya yang kita makan atau cara pengelolaannya atau cara mendapatkannya atau karena bercampur baurnya, maka yang pertama akibatnya adalah kurangnya keberkahan hidup kita dan tidak akan terkabulnya doa-doa kita. Itu yang pertama. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, kata Rasulullah, Allah itu thayyib, baik. Kemudian Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian dikatakan, wa innallaha amara mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada rasul-rasul kita. Kemudian hadisnya dikatakan, wa qala, apa kata Allah kepada Rasul? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Kata Allah kepada Rasulullah, wahai sekalian Rasul, makanlah makanan yang baik dari apa yang telah direzekikan oleh Allah, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal-amal baik, amal-amal soleh. Ini bima ta'maluna alim, kata Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian dilanjutkan hadisnya, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, makanlah dari rezeki yang baik-baik. Kemudian dikisahkan dalam hadisnya juga, summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'asa. Dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang. Kalau biasanya kita dalam melakukan safar, melakukan perjalanan, maka salah satu doa kita sangat terkabul. Akan tetapi di kisah ini, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, dikisahkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, kemudian dia yamuddu yadayhi ila sama, kemudian tangannya menengadah ke langit, kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Allah, dia berdoa. Kemudian kata Rasulullah, wa mashrabuhu haramun, makanannya haram. Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa wuziya bil haram. Kemudian dia makan dari yang haram. Maka kata Rasulullah, fa anna yustajibu lidzalik. Maka bagaimana Allah mengabulkan doa orang-orang yang seperti ini? Nah, jadi ini akibat yang pertama. Yang kedua, akibat dari memakan makanan yang haram adalah bahwasanya kita akan jauh dari beramal soleh. Kita akan dijauhkan dari berbuat yang baik-baik. Bisa jadi ketika datang panggilan azan contohnya, kemudian kita merasa malas. Bisa jadi bukan kita yang malas,
Tapi Allah tutup hidayah itu dari kita untuk datang memenuhi panggilan Allah itu. Bisa jadi efek dari makanan yang kita konsumsi. Maka dari itu kalau kita mengonsumsi makanan yang halal lebih baik, maka dia akan menyemangati kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhar rusul. Wahai Rasul, kata Allah, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa yang telah dititipkan oleh Allah dari rezeki yang baik-baik. Wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal-amal yang soleh. Kemudian wa inni bima ta'maluna alim, kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim mengatakan bahwasanya disandingkannya kata-kata ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihah. Allah suruh memakan makanan yang baik, kemudian setelah itu ada kata-kata wa'malu sholihah. Maka Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya setiap makanan-makanan yang baik akan menyemangati seseorang untuk beramal soleh. Akan terpancing dia untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Inilah efek dari memakan makanan yang halal. Sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram atau kita selalu bergelut dengan makanan-makanan yang syubhat yang haram, maka kita akan terjauhkan dari kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makanan yang halal, yang haram itu bisa jadi menyebabkan penyakit bagi kita. Dan sebaliknya, makanan yang halal itu bisa jadi menjadi pencegah dan obat bagi kita. Maka di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang keempat dikatakan oleh Allah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi. Fa in tibadalakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'ah. Apabila perempuan itu atau istri kita memberikan maharnya atau mas kawin sebagian kepada kita, maka kata Allah, faquluhu, maka makanlah. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala, hani'an mari'ah. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya hani'an mari'ah di sini adalah maka makanlah atau ambillah. Hani'an itu adalah makanan yang enak, yang baik. Kemudian mari'ah yaitu apabila setelah kita makan dia mendatangkan obat bagi kita. Maka inilah arti dari hani'an mari'ah. Makanan yang enak ketika kita makan, kemudian setelah kita makannya, kita menjadi sehat dibuatnya, menjadi obat, menjadi mujarab bagi kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang terakhir, yaitu efek dari kita memakan makanan yang haram adalah bahwasanya jasad kita akan dirindukan oleh neraka jahanam. Maka dari itu, kata hadisnya Rasulullah SAW dari Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, man nabata lahmuhu minas suhti. Siapa yang tumbuh dagingnya, tubuhnya yang dibesarkan, yang tumbuh dagingnya dari makanan-makanan yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, fannaru aula bih. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya maka neraka lebih berhak untuk memakan dagingnya atau menjadi bahan bakar dari api neraka. Jadi ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kesimpulannya, ketika kita memakan makanan yang haram ataupun syubhat, paling tidak ada 4 ganjaran yang akan kita terima selama hidup kita di atas dunia dan nanti juga mendapatkan di hari akhirat kelak. Yang pertama tadi, hidup kita tidak berkah, kemudian doa kita sangat susah dikabulkan. Yang kedua, kita akan jauh dari beramal soleh. Kita susah untuk sholat, kita susah untuk bangun tahajud, kita susah untuk sahur. Yang ketiga adalah bisa jadi makanan haram itu mendatangkan penyakit-penyakit bagi kita. Kalau ada kita yang sering-sering sakit, bisa juga dicek dari pola makan kita. Dari mana kita dapatkan dan apa yang kita makan. Dan yang terakhir, yaitu menyebabkan kita masuk neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan di samping kita semangat dalam melakukan ibadah-ibadah Ramadan kita, tentu kita pula semangat dalam memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, karena itu juga akan berefek bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, dalam pengembangan akhlaknya juga, dalam kehidupan keberkahannya juga. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.